Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan karunia, ya, nikmat sehat, ya, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh upaya kita di dalam mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Memang Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk melakukan ketaatan-ketaatan ini harus dipaksa. Ya, saya sendiri juga memaksa diri, ya, untuk membaca Al-Quran itu memang kadang-kadang juga harus dipaksa. Membaca Al-Quran rutin misalnya setiap hari, ya, harus rutin, rutin, 1 lembar, 2 lembar, kalau bisa 1 juz itu memang harus dipaksa sampai kemudian khatam, ya, 1 bulan, ya. Kadang-kadang kan ada yang baca Quran itu sak senengnya, gitu. Baca halaman 1 sampai 5 besok, dan baca halaman 10, jadi bisa jadi tidak pernah khatam-khatam. Istighfar itu juga harus dipaksa, qiyamul lail itu memang harus dipaksa. Jadi lebih baik, ya, terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya, untuk berbuat kemaksiatan itu kita ini kan kadang-kadang sadar sukarela, sehingga untuk masuk neraka itu kita sukarela, tapi masuk surga itu memang harus dipaksa. Sehingga lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Harus dipaksa ya. Saya sedang memaksa diri saya untuk banyak membaca sholawat, bisa seperti itu. Tapi dengan memaksakan diri, ya, yang kemudian kita melihat itu sebagai sebuah kewajiban, sebuah beban, ya, kemudian menjadi kebiasaan kemudian menjadi kebutuhan. Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan, nah itu kita meninggalkan itu menjadi eman, rugi. Ya, contoh itu misalnya ya doa pagi dan petang. Khususnya habis subuh. Dulu itu saya merasa sangat berat. Tapi karena dimutabai, karena dievaluasi. Karena setiap hari kan harus baca, dievaluasi terus. Nah, satu ketika, ya, karena dipaksa sehingga kita merasa ini menjadi sebuah kebiasaan. Lama-lama jadi kebutuhan. Ketika kita tidak membaca doa pagi dan petang, nah ini rasanya ada yang hilang.
Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beliau setelah subuh itu duduk ya, berzikir ya, membaca doa pagi dan petang, kemudian sampai sholat syuruk. Baru setelah itu keluar untuk melakukan aktivitas duniawi. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau lakukan seperti ini, wahai Ibnu Taimiyah? Oh iya, ini sarapan pagiku. Kalau saya tidak membaca doa pagi dan petang, rasanya jiwa saya itu lemah. Sehingga menghadapi kehidupan itu menjadi sangat berat. Nah, ini satu kebiasaan baik yang seharusnya juga kita paksakan untuk melakukan. Saya ini sedang latihan membaca sholawat sebanyak-banyaknya, ya gitu, atau membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih itu, siapa yang menjadikan seluruh waktunya untuk bersolawat, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan duniawiyah. Nah, hal semacam itu kadang-kadang kurang mendapat perhatian dari kita. Ya. Tapi saya sendiri ketika membaca hadis, sebenarnya ini ya sederhana, ya, baca salawat sebanyak-banyaknya, ya, membaca istighfar sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian dimudahkan seluruh urusan kita. Ini kan kita, saya lihat kan sudah mulai sepuh-sepuh ya, ya. Wajah-wajahnya ini sudah ya, kelihatan mulai alum lah, kalau alum. Wajah banyak mikir akhirat. Nafsu ya sudah mulai menurun ya. Iya Pak Rudi ya kan sudah mulai menurun kan ya. Itu kehebatan kita atau keutamaan atau kelebihan kita orang yang sampai tua itu biasanya begitu. Karena ya nafsu, segala nafsu ya. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks ya, nafsu politik ya, syahwat politik itu kan sudah mulai menurun, ingin mulai kekuasaan. Nah, ini sebenarnya kalau ketika kita diberi umur sampai tua itu sebenarnya keutamaannya di situ. Sehingga kita lebih bisa fokus kepada persoalan-persoalan yang bersifat akhirat. Ya, persoalan akhirat. Tapi kalau sudah di atas 50, tapi syahwat-syahwat dunianya, syahwat biologisnya dan seterusnya, termasuk syahwat politiknya masih kuat, nah ini sebenarnya juga masalah ya. Masalah. Kita lanjutkan ya sedikit teman-teman sekalian terkait dengan penyakit hati ya, yang kita bahas pekan kemarin, yaitu hasad ya, al-hasadu ya, iri hati atau dengki. Jadi sebagaimana yang kita bahas kemarin ya, bahwa di antara ya sebab-sebab timbulnya perasaan hasad itu adalah al-adawah ya, permusuhan ya, at-takabbur ya, sombong ya. Sombong itu bisa karena berbagai macam hal ya, punya kelebihan secara ekonomi ya, secara ilmu, secara ibadah, wajah, keturunan, itu bisa menjadi potensi seseorang untuk takabur, merendahkan orang lain ya. Al-ujbu ya, bangga terhadap kelebihan yang dia miliki ya. Wa hubbur riyasah, ambisi kepemimpinan,
atau ambisi kekuasaan itu juga bisa menyebabkan seseorang itu memiliki sifat hasad, dengki, iri dan lain-lain. Nah, wa yaqa'u dzalika ghaliban bainal aqran wal amsal wal ikhwah, ya. Li'anna sababat tahasud tawaradul aghrad ala maqasid yahsulu at-tanaqud fiha fayasuru at-tanafur wat tabaghut. Ya. Jadi memang penyakit hasad ini, iri hati, dengki ini, ya, seringkali terjadi antara teman kita, ya, antara saudara kita, antara orang-orang yang seprofesi dengan kita. Walidzalika tarul alim yahsudul alim dunal abid. Maka kita seringkali mendapati bahwa rasa iri dan dengki itu terjadi antara orang alim, ya, antar ulama, itu kan, antar ustadz, ya. Jarang misalnya perasaan iri hati dengki itu terjadi antara orang alim dan ahli ibadah, itu jarang. Wat tajir yahsudut tajir, ya. Pedagang dengan pedagang, ya. Pedagang dengan pedagang. Ya, pernah kita singgung yang kemarin adalah tukang parkir dengan tukang parkir. Jarang misalnya tukang parkir dengan dokter, nah itu jarang. Misalnya di rumah sakit, ya, kemudian ada dokter datang bawa mobil mewah, ya, kemudian tukang parkir itu menata, ya, memarkir itu, kemudian tukang parkir ini dengan dokter itu jarang. Ya kebacut lah kalau saya tukang parkir ini kan dokter. Enak rek jadi dokter, ya. Nah, ini biasanya seperti itu, ya. Fa aslul adawah at-tazahumu ala ghardin wahid. Nah, biasanya, ya, asal, ya, penyebab pertentangan itu, ya, karena adanya kepentingan yang sama. Jadi ada persaingan karena sama-sama memiliki kepentingan yang sama. Jadi kan, mohon maaf ya, ustadz itu kan misalnya kepentingannya itu adalah jamaah, ya, atau undangan misalnya, ya, mohon maaf. Nah, kalau kemudian ini sering diundang, ini enggak, nah ini bisa jadi. Kalau pedagang, ya, ini jualannya sama, tempatnya sama, tapi yang satu laris, yang satu tidak. Nah, sebenarnya kan dia memiliki kepentingan yang sama agar pembeli itu membeli kepada dirinya, tapi kok beli kepada tetangganya. Tukang ojek juga begitu, ya. Kemudian tukang becak juga begitu. Kok oleh penumpang, sisi ini enggak, ya. Nah, jadi ini persaingan. Rata-rata karena persaingan. Nah, wa man sya'u jami'i dzalika hubbud dunya. Sehingga titik pangkal terjadinya sifat saling iri, ya, dengki, ya, itu karena kembalinya, ya, memang hubbud dunya, karena cinta kepada dunia. Kalau dia berebut harta berarti ya cinta harta. Kalau berebut kekuasaan berarti karena dia terlalu cinta kepada kekuasaan. Kalau popularitas, ya popularitas. Nah, ini yang titik pangkalnya sehingga terjadi, ya, saling mendengki, saling hasad. Nah,
namun demikian Bapak-bapak dan sekalian, ketika ulama, ya, ketika ustadz, ketika seseorang berebut tentang harta, maka akan terjadi gesekan. Karena apa? Karena dunia itu memang sempit. Karena dunia sempit. Tapi kalau seseorang itu berebut tentang akhirat, maka tidak akan terjadi gesekan-gesekan. Karena apa? Karena akhirat itu luas. Sehingga gesekan-gesekan ya terkait dengan persoalan dunia ini ya terjadi di antara ulama-ulama atau orang-orang yang mengejar dunia. Karena dunia ini terbatas. Kekuasaan ini terbatas, sumber-sumber kekayaan ini juga terbatas. Kalau mereka berebut terhadap sesuatu yang terbatas, nah maka terjadi gesekan. Tapi kalau dia mengejar akhirat, ya, ulama akhirat, ya, karena dia mengejar akhirat, ustadz akhirat, gak bakal gitu, karena memang tujuannya akhirat, maka tidak akan terjadi gesekan karena akhirat itu luas. Jadi kalau orang itu mempelajari tentang ya tauhid, ya, tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Islam dan seterusnya, nah ilmu itu kan sangat luas. Kalau di dalam dakwahnya, di dalam perjuangannya itu yang dicari adalah akhirat, maka tidak akan terjadi gesekan. Di situ tidak ada iri hati dan dengki, tidak ada, karena memang akhirat itu luas, tidak terbatas. Tapi kalau dunia, nah ini terbatas. Jadi ini uniknya saya sekali. Jadi kalau ketika seseorang itu yang dicari ya, di dalam kegiatan apapun, termasuk di dalam dakwah, ya, di dalam taklim, itu yang dicari dunia, ya terjadi gesekan. Sehingga karena gesekan ya ada permusuhan, ya, ada kebencian, kemudian ada at-tahasud, ya, saling iri hati. Tapi kalau yang dicari akhirat, nah ini tidak terbatas. Jadi kalau kita ingin menjadi ulama, ingin menjadi ustadz, ya hendaknya menjadi ustadz atau ulama akhirat. Termasuk kalau ingin menjadi aktivis atau dai pejuang Islam, ya menjadi pejuang-pejuang Islam yang akhirat. Karena yang dicari adalah ridho Allah, yang dicari ada surga Allah. Nah, ridho Allah dan surga Allah ini atau akhirat itu sesuatu yang sangat luas dan tidak terbatas. Tapi kalau yang dicari adalah dunia, nah ini terbatas. Bisa sekalian. Nah, sehingga saudara sekalian, ya, misalnya apa bedanya antara ilmu dan harta? Al-farqu bainal ilmi wal mal. Termasuk tadi dalam konteks dunia dan akhirat, ya. Annal mala la yahillu fi yadin malam yarhalu an yadi ukhra. Ya, jadi harta, ya, harta itu akan berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah, ini terkait sama dunia. Kekuasaan juga begitu, akan berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Jadi kalau yang bersifat harta, yang bersifat duniawi itu kalau berpindah, ya menjadi hilang dari pemilik yang lama. Sehingga kalau kita misalnya terlalu cinta dengan harta, kita ini tidak ikhlas. Berat kalau harta yang kita miliki itu berpindah, karena ketika berpindah itu berarti lepas dari kita, termasuk kekuasaan. Kalau kekuasaan itu kita pindahkan, berarti kan kita kehilangan kekuasaan. Nah, tetapi kalau ilmu
ya, mustaqirrun fi qalbil alim. Tapi kalau ilmu itu menetap pada hati orang-orang yang berilmu, ulama. Ketika ilmu itu kita ajarkan, kita sampaikan, ilmu itu akan berpindah, tapi dia tidak keluar dari dirinya. Nah, ini hebatnya. Ketika motivasinya adalah akhirat, ya, termasuk ilmu tadi, kita ngajarkan kemana-mana, ya, banyak orang yang kemudian menerima transferan ilmu, tapi ilmunya tidak hilang, ya, bahkan semakin bertambah. Tapi kalau harta yang ditransfer, nah ini pindah, sehingga berat, ya, berat. Nah ini, contoh saya sekalian ini, contoh bahwa itulah berbedanya al-farqu bainal ilmi wal mal. Sehingga, ya, kalau kita memiliki ilmu dan terus-menerus mencari ilmu, maka ilmu inilah yang akan menerangi perjalanan kita menuju kepada Allah. Ilmu inilah yang akan, ya, memberikan kemampuan kepada kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang akan menuntun. Ilmu inilah yang kemudian akan menjaga kita. Nah, kalau harta ini kan justru akan menjadi beban dan akan menjadi beban kita untuk menjaga. Nah, ini sebaliknya, kalau ilmu menjaga kita, kalau harta kita yang jaga. Apalagi kalau kita ini belum siap, ya, untuk dikai harta yang banyak. Nah, ini kadang-kadang harta ini jadi beban. Kan kalau bisa aja, ya, jaringan, ya, dari mobil, ya, mobil Avanza. Nah, kalau Avanza, apalagi Avanza ini sudah lama, ya, jenengan itu jogoni gawe ini ku lo tidak ada beban, serempet gak popo selawas, ya. Misalnya kita parkir, ya, sopo sing gelem kan. Kalau nyuri, ya cari yang baik. Tapi kalau misalnya Pajero atau Fortuner, nah itu mikir. Nah, itu kadang-kadang kalau secara sikap, ya, secara hati kita ini belum siap, nah ini jadi beban. Kok parkir sak parkir pun nang keserempet atau kesenggol tonggone kan gitu. Parkir sak parkir mikir, ya gitu. Nah, ini harus seperti itu. Tapi ini ilmu, sopo sih gak nyuri ilmu. Bahkan kalau ilmu akan memberikan banyak sekali manfaat. Nah, wa'lam annal hasada minal amrodil azimah lil qulub, ya. Ketahuilah bahwa, ya, penyakit hasad ini termasuk penyakit hati yang sangat besar, sangat berat. Sehingga di dalam salah satu hadis disebutkan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Karena penyakit hasad ini, penyakit iri ini memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi amal sebanyak apapun, ya, ketika kita memendam penyakit hasad, maka kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu akan hilang, akan musnah. Sehingga penyakit hasad ini harus kita hindari
dan kita obati. Karena apa, teman-teman sekalian? Karena penyakit hasad ini sangat merugikan bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi tidak berpengaruh sama sekali terhadap orang yang diireni, terhadap orang yang dihasati. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki penyakit hasad itu dia akan sedih ketika orang lain senang, sementara dia akan senang ketika orang lain sedih. Ngerti tonggone misalnya tuku sepeda baru itu apa? Polytron ya. Oh no, Polygon itu kan ya, Polygon. Itu adem panas. Ya. Yang meriang. Kalau Polytron itu TV ya betul, Polygon. Mari tuku sepeda Polygon, sebulan kemudian beli sepeda motor Vario. Waduh. Teman-teman. Saya kena jantung. Itu kan merugikan dirinya sendiri. Sementara orang yang dihasati itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Bahkan orang yang dihasati karena merasa dia zolimi, itu malah dapat pahala dia. Mari tuku sepeda motor, tuku mobil, tuku rumah, waduh sesuai sepaput, ada geluh. Di akhirat juga begitu, dosanya besar. Sementara orang yang dihasati ini tidak berpengaruh apa-apa. Persoalan ini harus apa ya? Jadi harus betul-betul melatih ya hati kita ini supaya bersih ya, supaya tidak ada tadi penyakit-penyakit ya, ingin berbuat curang ya, terus kemudian ada perasaan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu. Nah, ini perlu. Ini dari sisi ilmunya begitu. Terus kedua, nah kita ini harus ridho biqadhaillah. Kita ini harus terus melatih untuk bisa menerima terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Rezeki Allah ini sudah dibagi-bagi dan tidak akan tertukar. Dan kalau bagian rezeki yang diberikan kepada hambanya itu belum habis, itu hamba itu belum dipanggil oleh Allah sampai jatah rezekinya itu habis dan tidak akan tertukar. Sehingga kalau kita iri terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain, itu berarti kita ini semacam intervensi. Loh, Gusti Allah kok sampean kayak dia kok enggak saya, lah kan intervensi. Jadi tidak ridho ya. Tidak ridho dengan ketentuan Allah. Delok suami istri gitu kan, jalan bareng. Sing lanang ganteng, sing wedok oke, maksudnya kurang gitu. Terus kok gak karo aku ya misalnya kan bisa jadi gitu, orang tuh ini contoh. Jadi ya menerima takdir sehingga
qanaah ridho ini adalah jalan pintas menuju kebahagiaan. Karena dalam kondisi bagaimanapun ketika kita ini bisa ridho ya, bisa qanaah ya, insya Allah kita ini, hati kita ini menjadi lapang dan bahagia. Sebanyak apapun ya rizki yang kita terima, kalau kita ini tidak qanaah, tidak ikhlas, tidak ridho, ya kurang akhirnya ngongso. Nah, itu sekalian. Nah, saya lihat ada tip yang lain. Nah, ini justru kita ini harus sering mendoakan saudara kita, apalagi yang kita ini punya rasa tidak suka kepada seseorang. Nah, ini harus kita doakan. Ini ada tips ya sekalian ya. Jadi 1 menit setelah keluar rumah. Ini juga saya latih ya. Tapi kadang-kadang lupa ya. Tapi nggak apa-apa, kita latih. Jadi misalnya ya, jenengan itu mau berangkat sholat subuh, keluar dari rumah, nah ini doakan. Tonggo-tonggo jenengan ini doakan. Ya Allah, jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Berikan rizki yang melimpah. Jadikan anak-anaknya anak yang soleh-soleh. Nah ini kita doakan. Bagaimana kita ini akan hasad, akan iri kepada seseorang yang kita sebenarnya juga mendoakan agar dia memang dikaruniai rezeki yang melimpah. Nah, karena kita mendoakan, mestinya kalau dia itu rezekinya mudah, ya kita tambah seneng, kalau kita yang doakan. Nah, ini kalau sepanjang jalan ya, jenengan itu mendoakan, ketemu siapa didoakan, ya. Saudara-saudara didoakan. Ini luar biasa. Ini akan menekan perasaan-perasaan iri, hati, dan dengki. Nah ini harus dilatih. Yang kedua, ketika kita mendoakan, itu sebenarnya ya, itu mendoakan kepada diri kita sendiri. Saya kalau bingung misalnya, itu anak kok misalnya angel diatur, sebenarnya mungkin bukan anaknya yang nakal ya, memang proses ya. Itu justru mendoakan anak wong liya. Ya, mendoakan anaknya orang lain yang dia itu tidak tahu kita doakan. Nah ini tambah tokcer. Karena ketika diaminkan oleh malaikat itu sebenarnya juga nanti untukmu juga doa yang sama. Nah, ini untuk menghilangkan perasaan-perasaan iri tadi. Rata-rata kita itu kalau misalnya ya karena mungkin ada kebencian, ada permusuhan ya, kemudian kita tidak senang kepada seseorang, itu justru kita mendoakan kadang-kadang yang jelek-jelek. Atau kita justru memelihara kebencian itu, terus kita turuti, malah kita senang kalau dia dapat musibah. Kalau dapat nikmat, kita menginginkan agar nikmat itu hilang darinya. Karena seperti itu. Kenapa kita justru tidak menghilangkan perasaan itu dengan cara mendoakan tadi? Lewat rumahnya, ya, kemudian rumahnya kok besar,
perabotnya mewah, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan dengan rumah yang besar dan mewah ini memudahkan dia untuk beribadah kepadamu. Mudah-mudahan dengan mobil yang baru itu membawa keberkahan baginya ya, dan bisa bermanfaat bagi yang lain. Siapa ngerti pas kita butuh ya, nah kita disili kan, nah, itu kan memanfaatkan ini untuk mengikis perasaan-perasaan tadi itu ya, tidak senang ya, kebencian ya, karena kebencian itu adalah jalan ya, menghilangkan kebencian itu juga jalan menuju kebahagiaan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Jadi wala tudawi amradul qulub illa bil ilmi wal amal ya. Jadi penyakit hati yang bersifat atau bernama hasad tadi tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu dan amal ya. Wal ilmun nafi' limaradil hasadi huwa an ta'rifa haqiqatan annal hasad dhararun 'alaika fid din wad dunya wa annahu la yadhurru al mahsud fid dini wala fid dunya bal yanfa'u bihi ya. Wan ni'matu la tazulu 'anil mahsud bi hasadika. Jadi memang dua hal ini yang perlu teman-teman sekalian kita perhatikan kalau kita itu ingin mengobati penyakit hasad. Satu dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Yang terkait dengan ilmu itu ya kita harus tadi memahami betul hakikat tentang penyakit hasad ya. Karena apa? Karena penyakit hasad ini sangat berbahaya ya. Dhararun 'alaika bagimu di dunia maupun di akhirat, tetapi tidak berbahaya atau tidak berpengaruh sama sekali bagi orang yang kita hasadi. Nah, ini saja barangkali Bapak-bapak dan sekalian. Nah, tanggal 14 ya, 14 Februari 2024. Nah, ini hari apa Ibu sekalian? Hari libur ya, hari Rabu, hari libur ya. Nah, ini kita sangat berharap Bapak-bapak dan Ibu sekalian ini nanti memberikan suaranya ya. Bersuaranya, kita berdoa mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah pemimpin yang baik ya, yang amanah, yang siddiq, yang tabligh, yang fatonah ya, sesuai dengan kriteria kepemimpinan yang digariskan oleh Islam dan oleh Rasulullah. Monggo nanti manfaatkan ya kesempatan untuk memilih ini, dan kita berdoa mudah-mudahan pemimpin yang sesuai dengan kriteria ini nanti menjadi presiden ya, menjadi pemimpin yang membawa kebaikan. Termasuk juga kita mendoakan ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, di Gaza. Terakhir ini saya mendengar ya, ada serangan kembali, ada bombardir terhadap warga Palestina yang di daerah mana itu? Rafah ya, nah, Rafah, dan banyak yang meninggal. Nah, sebagai seorang Muslim yang memiliki ikatan akidah ya, memiliki ukhuwah ya, ikatan ukhuwah Islamiyah, nah, tentu kita harus senantiasa mendoakannya juga.
ila hadhin niyah wa kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.